anak-anak? Pagi luar biasa. Alhamdulillah kita pada kesempatan pagi hari ini masih bisa dipertemukan kembali untuk mengikuti pelajaran. Untuk pagi ini siapa yang ingin menyiapkan atau memimpin doa pada pagi hari ini? Siapa? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta amin. Wabil islami dina wabi muhammadin nabi. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dua, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. Tiga, Bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Empat, bekerja keras, mandiri, dan berprestasi. Bekerja Oke, tepuk 3 semangat, tepuk 4 konsentrasi, tepuk 5 siap belajar ya. Oke, Bu Nisa mulai dari sekarang. 1, 2, 3. Tepuk 1. Yes, tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Oke, tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Oke, satu lagi Bu Nisa akan berikan ice breaking yang tujuannya ini adalah apresiasi dan keren, fantastik, mantap sekali. Oke, sekali lagi dari masnya. Ya, oke. Sekali lagi ya. Tepuk apresiasi. Kamu hebat. Kamu keren. Fantastik. Mantap sekali. Bisa? Oh iya. Sesuai dengan keadaanmu hari ini. Ya, supaya nanti kita bisa jadikan evaluasi bagaimana supaya yang jatuh.
jatuh. Jatuh. Jatuh. Pengalaman? Ya. Pengalaman seperti apa itu? Menyenangkan, menyedihkan? Menyenangkan ya. Anak-anak melakukan kegiatan yang menghasilkan pengalaman itu kapan? Apakah waktu di sekolah, ataukah liburan, atau seperti apa? Liburan. Kemudian nyata kalian alami? Ya. Ada buktinya? Nah, itu adalah yang Bu Nisa sebutkan adalah ciri-ciri teks eksplanasi. Teks eksplanasi sendiri itu adalah teks yang menjelaskan. Kalau di dalam bahasa Inggris, explain itu artinya menjelaskan ya. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi eksplanasi. Kalian sudah sebutkan tadi. Faktual itu berdasarkan fakta. Ya, kemudian bersifat keilmuan. Ya, mungkin ada yang ketika liburan bereksperimen. Eksperimennya ada runtutannya, itu termasuk bersifat keilmuan. Informatif, ya. Contohnya seperti apa informatif? Yang kemarin pernah ke Jatim Park sekolah, belajar semuanya juga belajar. Yang tidak bersifat umum kira-kira apa? Apa yang nggak bersifat umum? Nggak bersifat umum itu kamu sendiri yang melakukan, orang lain tidak melakukan. Itu apa contohnya? Contohnya pengalaman apa? Kegiatan apa? Apa ha? DH? Hah? Ya, kegiatan individu apa yang tidak bersifat umum? Baik, dibuat namanya. Selama mengajar di semester 1 ini, Wadi dalam mengajar di kelas sangat sabar, tidak pernah marah dan guru yang menyenangkan saat berdiskusi. Nah, ini momen aku dengan Wadi, wali kelasku. Menyenangkan. Pelajaran di kelas yang aku sukai yaitu pelajaran IPA dan SPDB. Selain itu, aku bersyukur sekali karena semua teman-teman di kelasku baik dan menyenangkan. Dan ini foto bersama teman sekelasku. Selanjutnya, aku akan membuat 5 kalimat pertanyaan dengan baik. Dibuat namanya. Selama mengajar di semester 1 ini, Wadi dalam mengajar di kelas sangat sabar, tidak pernah marah dan guru yang menyenangkan saat berdiskusi. Nah, ini momen aku dengan Wadi, wali kelasku. Menyenangkan. Pelajaran di kelas yang aku suka
dan SBDB. Selain itu, aku bersyukur sekali karena semua teman-teman di kelasku baik dan menyenangkan. Dan ini foto bersama teman sekelasku. Selanjutnya, aku akan membuat 5 kalimat pertanyaan dengan baik, dibuat namanya. Selama mengajar di semester 1 ini, Wadi dalam mengajar di kelas sangat sabar, tidak pernah marah dan guru yang menyenangkan saat berdiskusi. Nah, ini momen aku dengan Wadi, wali kelasku. Menyenangkan. Pelajaran di kelas yang aku sukai yaitu pelajaran IPA dan SBDB. Selain itu, aku bersyukur sekali karena semua teman-teman di kelasku baik dan menyenangkan. Dan ini foto bersama teman sekelasku. Selanjutnya, aku akan membuat 5 kalimat pertanyaan dengan baik, dibuat namanya. Selama mengajar di semester 1 ini, Wadi dalam mengajar di kelas sangat sabar, tidak pernah marah dan guru yang menyenangkan saat berdiskusi. Nah, ini momen aku dengan Wadi, wali kelasku. Menyenangkan. Pelajaran di kelas yang aku sukai yaitu pelajaran IPA dan SBDB. Selain itu, aku bersyukur sekali karena semua teman-teman di kelasku baik dan menyenangkan. Dan ini foto bersama teman sekelasku. Selanjutnya, aku akan membuat 5 kalimat pertanyaan dengan buat karangan prosa yang baik itu seperti apa? Bisa berikan waktu 5 menit, selesai. Ya. Sambil menulis, sambil Bunisa ulang kembali unsur-unsur intrinsik dalam sebuah cerita. Ada berapa? Tuh, kelas 3 sudah, kelas 4 sudah. Ada 7 ya. Kamu tuliskan masing-masing. Jadi nanti di dalam ceritamu tanpa tema tidak mungkin juga. Semua cerita pasti ada temanya. Sekolah. Siapa tokohnya? Siapa tokohnya? Kita sendiri, kamu sendiri. Ya, boleh pakai aku, boleh pakai namamu, bebas. Coba jarai, aja dijarai.
itu kan harus kapital semua. Tanpa tema tidak mungkin juga. Semua cerita pasti ada temanya. Guru itulah yang menyenangkan, sangat berkesan untuk Bu Nisa. Boleh kamu tulis kalau kamu ingat. Ada videonya itu, fakta itu. Pakai konveti, terbang-terbang. Setting itu sama tempat sama, Nak? Sama. Setting, tempat, latar itu sama. 1, 2, 3, 4. Ada lagi. Tokoh harus punya apa? Tokoh harus punya apa? Ketika kamu bisa mengkategorikan tokoh itu antagonis, protagonis, itu dia apa? Sifat? Yang lebih umumnya lagi disebut, oh kamu ini langsung menggolongkan. Iya. Enggak, langsung sebutkan aja 7 dulu. Nanti ininya ada di sini. Langsung aja disebutkan 7 dulu. Enggak usah kamu setting, enggak usah. Sudah selesai? Kola. Siapa tokohnya? Siapa tokohnya? Kita sendiri. Kamu sendiri. Ya, boleh pakai aku, boleh pakai namamu, bebas. Tanpa tema tidak mungkin juga. Semua cerita pasti ada temanya. Guru itulah yang menyenangkan, sangat berkesan untuk Bu Nisa. Boleh kamu tulis kalau kamu ingat. Ada videonya itu, fakta itu. Pakai konveti, terbang-terbang. Coba jarai, aja dijarai. Nama itu kan harus kapital semua. Ayo lanjut. Guru itulah yang menyenangkan, sangat berkesan untuk Bu Nisa. Boleh kamu tulis kalau kamu ingat. Ada videonya itu, fakta itu. Pakai konveti, terbang-terbang. Ya. Sambil menulis, sambil Bu Nisa ulang kembali unsur-unsur intrinsik dalam sebuah cerita. Ada berapa? Yo, kelas 3 sudah, kelas 4 sudah. Ada 7 ya. Kamu tuliskan masing-masing. Jadi nanti di dalam ceritamu, Kola. Siapa tokohnya? Siapa tokohnya? Kita sendiri. Kamu sendiri. Ya, boleh pakai aku, boleh pakai namamu, bebas. Tanpa tema tidak mungkin juga. Semua cerita pasti ada temanya. Coba jarai, aja dijarai.
harus kapital semua. Ya. Sambil menulis, sambil Bu Nisa ulang kembali unsur-unsur intrinsik dalam sebuah cerita. Ada berapa? 7. Kelas 3 sudah, kelas 4 sudah. Ada 7 ya. Kamu tuliskan masing-masing. Jadi nanti di dalam ceritamu tanpa tema tidak mungkin juga. Semua cerita pasti ada temanya. Sekolah. Siapa tokohnya? Siapa tokohnya? Kita sendiri, kamu sendiri. Ya, boleh pakai aku, boleh pakai namamu, bebas. Coba jarai, aja dijarai. Ya, nama itu kan harus kapital semua. Guru itulah yang menyenangkan, sangat berkesan untuk Bu Nisa. Boleh kamu tulis kalau kamu ingat. Ada videonya itu, fakta itu. Ini pakai konfeti, terbang-terbang. Setting itu sama tempat sama, nak? Sama. Setting, tempat, latar itu sama. 1, 2, 3, 4. Ada lagi. Tokoh harus punya apa? Tokoh harus punya apa? Ketika kamu bisa mengkategorikan tokoh itu antagonis, protagonis, itu dia apa? Sifat? Yang lebih umumnya lagi disebut? Kok kamu ini langsung menggolongkan? Iya. Enggak, langsung sebutkan aja 7 dulu. Nanti ininya ada di sini. Langsung aja disebutkan 7 dulu, nggak usah kamu setting, nggak usah. Sudah selesai? Mata pelajaran matematika dan bahasa Inggris. Selesai Olimpiade, panitia langsung mengumumkan siapa saja yang akan lolos ke tingkat nasional dan siapa saja yang akan mendapat juara. Ketika panitia mengumumkan peserta yang akan lolos ke tingkat nasional, di situ saya tidak ada harapan untuk lolos ke tingkat nasional. Ternyata saya lolos ke tingkat nasional Olimpiade bahasa Inggris. Alhamdulillah saya dapat medali perak dan peringkat 31 dari 217 peserta se-Provinsi Jawa Timur. Meskipun matematika tidak lolos, menurut saya itu tidak masalah, karena masih banyak olimpiade matematika dan masih ada kesempatan untuk mendapat juara. Dilanjutkan tanggal 12 November 2024, saya bersaing lagi di tingkat nasional. Alhamdulillah saya dapat medali emas di tingkat nasional. Herannya saat saya memberitahu ayah saya soal itu, ekspresinya biasa saja, tetapi tidak apa-apa. Yang penting saya sudah berani membawa nama Provinsi Jawa Timur. Ya, beri tepuk tangan untuk teman kita Rosalia. Semuanya baca, kita pamer baca. Semuanya baca. Semua baca, semua baca. Semua baca. Semua baca. Semua baca. Untuk yang lain silakan bergiliran untuk membaca. Ya, supaya semuanya bisa membaca cerita temannya. Bu Nisa kasih waktu 5 menit. Ya.
Boleh kesini ambil ini solasinya, tempelkan ya. Untuk yang lain silakan bergiliran untuk membaca ya, supaya semuanya bisa membaca cerita temannya. Bu Nisa kasih waktu 5 menit ya. Baca, oke. Semuanya baca, kita boleh baca. Semuanya baca. Semua baca, semua baca. Semua baca. Semua baca. Semua baca. Melakukan evaluasi. Di sini semuanya sudah membaca cerita temannya. Ya. Dari cerita yang anak-anak baca itu kalau sekilas belum masuk ke dalam ceritanya, sekilas saja tampak menurut kalian ada apa yang perlu diperbaiki atau perlu kita evaluasi, kira-kira apa? Paragraf, susunan paragrafnya ya Nizam. Ada lagi? Ada lagi? Tadi ada tanda baca. Bahasa yang kurang baku. Ada lagi? Tadi Bu Nisa sempat mengkoreksi. Banyak tadi. Kiandra perlu dievaluasi. Tadi sudah disampaikan oleh Arselia bahwa ada beberapa kata tidak baku yang masih dipakai. Kemudian ada apa lagi? Dari alurnya, kamu membacanya sudah enak apa belum tadi? Lumayan. Ada yang bagus, kamu ini sudah dibukukan, maka harapan Bu Nisa dan tentu saja harapan kalian semua ya, kita memberikan gambaran cerita yang baik, menginspirasi, tentu saja itu bisa memberikan amal jariah untuk kita semua. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tika Nur Anissa dari SD Muhammadiyah 2 Sumber Pucung. Kesan saya selama mengikuti pelatihan dari PDM Kabupaten Malang yaitu yang pertama, tentu saja saya sangat senang sekali diberi kesempatan untuk meningkatkan kualitas dari dalam diri saya. Kemudian yang kedua, dari pemateri tidak pernah terlambat ataupun selalu memberikan pendampingan yang maksimal. Untuk pesannya, saya harap kedepannya PDM tidak pernah bosan-bosan untuk mengadakan pelatihan yang seperti ini lagi. Kemudian harapannya kami selalu berharap ada pelatihan-pelatihan lain dari PDM yang kedepannya bisa membuat lembaga-lembaga kami menjadi jauh lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.